Shalom. Pagi hati. Banyak jemaat yang hari ini tahu bahwa itu momen ada ucapan. Pasti semua berusaha untuk memberitahu kepada saudara. Kan? Yang pasti selalu saya evaluasi kalau pengucapan bukan lagi jadi momen bersyukur, pengucapan syukur, tetapi kurang pengucapan, sehingga fokus tertuju bukan lagi ibadah, tetapi memberi makan. Padahal sampai sana makan cuma kacino, sedikit, matoyo kan. Tapi itulah pemberian kita ketika ada penyambutan syukur, tidak hanya pengucapan syukur yang ditandai dengan persiapan di atas meja, tetapi syukur-syukur yang kita adakan, laksanakan baik di keluarga kita masing-masing, di jemaat dan masyarakat, tetap semua antusias jemaat, para undangan kasih. Yang jelas diundang, malu tuh karena diundang. Nah, apa kabar semua? Luar biasa, baik, sehat, selamat, hidup kan? Sehat, selamat dan hidup. Karena kalau tidak sehat, sakit, biarlah hidup, tidak dapat menikmati hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diberi tema dalam bagian bacaan Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Gemim telah memberi tema segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara. Apa itu perkara? Perkara adalah segala sesuatu, hal-hal. Tetapi bagian ini memberi catatan gambaran jelas kepada kita hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar. Jadi baik dan kecil ataupun besar, dia adalah satu golongan perkara. Sekali lagi, siapa yang tidak pernah ada persoalan, ada pergumulan, ada penderitaan, ada tantangan, ada masalah. Semua yang tinggal di dunia ini pasti bersua dengan berbagai aneka ragam persoalan hidup ini. Inilah dinamika hidup ini. Tetapi bagaimana reaksi-reaksi daripada orang percaya ketika bersua dengan berbagai beban, pergumulan, penderitaan hidup? Mari kita simak belajar dari bagian catatan Alkitab ini, Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Bagaimana catatan-catatan Paulus yang hendak menguatkan jemaat Filipi yang notabene adalah jemaat yang mula-mula didirikan oleh Rasul Paulus. Apa gerangan yang terjadi di jemaat Filipi? Ada seorang dosen, pengajar, Peter Olkas, ahli biblika Perjanjian Baru. Dia mengajar di sebuah universitas yang besar
Mexican University dalam bukunya Philippians from people the letter, from people to the letter. Apa yang dia sampaikan di sana? Dia menuliskan seperti buku ini adalah kondisi budaya yang ada di jemaat Filipi. Sekali lagi, di mana kehidupan jemaat itu sedang berada dalam budaya yang namanya Grego-Roman. Grego-Roman adalah Yunani Romawi. Dalam buku tersebut ada dua tulisan penting yang dia sampaikan dalam bagian ini yang merupakan gambaran kehidupan jemaat yang ada di sini. Pertama, seorang pendiri suatu komunitas atau suatu kota atau suatu jemaat diasosiasikan dengan konsep patron dan children. Patron ini adalah pelindung dan cleanse ini, children ini, cleanse ini adalah rakyat jelata. Dari budaya ini, orang-orangnya adalah sangat menghormati. Sekali lagi, orang-orang yang diajar sangat menghormati pimpinan-pimpinan yang ada pada saat. Kedua, dalam dinamika bahwa Grego-Roman ini adalah membuat orang untuk selalu hormat dan malu. Sekali lagi, dalam budaya ini membuat orang hormat dan rasa malu menjadi aspek utama dalam budaya ini. Sekali lagi, menghargai dan menghormati para pemimpin. Dan itu berarti ketika ada Paulus yang hendak menjadi pesaing mereka, dan oleh karena misi Injil Tuhan ini, Paulus berada dan harus dalam penjara, sehingga menurut budaya ini dia tidak layak dihargai dan dihormati. Tetapi bagi orang Filipi, justru Paulus adalah orang yang sangat ditemukan. Justru Paulus adalah orang yang bagi mereka luar biasa perannya, karena misi daripada Yesus ini. Sehingga sekalipun dalam penderitaan yang amat dalam, Paulus bersuka cita. Kenapa dia bersuka cita di penjara? Karena nilai-nilai iman yang ditanamkan kepada orang Filipi tidak berubah, meski mereka harus berhadapan dengan persoalan, tantangan, penderitaan atas budaya-budaya Yunani yang masih terikat melekat dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, mereka tidak terperdaya dengan hal-hal yang susah sulit, bahkan tidak berdaya itu. Justru Paulus sangat bangga karena justru dia sebagai pendiri daripada Filipi ini, jemaat Filipi ini, bukan hanya menghargai dia, menghormati dia, tapi betul-betul memahami bahwa misi Tuhan itu tertancap di hati, melebar dalam tindakan, dan itu yang menambah sukacita daripada Paulus.
Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20 adalah pujian Paulus kepada jemaat yang Paulus tetap cintai dan hormati. Karena pemberian, sekali lagi, pemberian pelayanan kasih yang tulus kepada Paulus. Mungkin kalau orang di penjara, pasti kita kurang hina-hina. Pasti kita, bisa mulai dia pada dia. Tetapi karena yang dia lakukan oleh karena memuliakan Tuhan Allah, maka ada begitu simpatisan yang perhatian tertuju kepada Paulus. Malah ini tidak cuma makanan, minuman, doi kasih. Dia bilang dia sudah belajar dari pengalaman hidupnya dalam pelayanannya. Dia seorang pekerja yang hebat, yang ulet. Kalau sekarang ini sama dengan proyek dari Pak Dedi, pendiri tenda, itu pekerjaan daripada Paulus yang menghasilkan, dan hasil itu yang dia investkan dalam dirinya untuk membantu pelayanannya di mana-mana dia pergi, dan dia belajar mencukupkan dirinya. Mungkin bagi orang lain itu kurang, tapi bagi dia merasa cukup, malah dia ada berkelimpahan karena kasih setia Tuhan. Tetapi itu pula yang mendorong dia untuk bersuka cita, karena ada seseorang yang datang yang diutus oleh Filipi, jemaat Filipi, orang-orang Filipi yang sangat mengasihi dia. Siapa dia? Epafroditus, orang yang spesial melayani Paulus dalam penjara. Dia menyediakan segala keperluan yang dibawa oleh jemaat. Dia yang kasih Paulus. Sebagai bukti tulus mereka, cinta mereka, perhatian mereka, kasih sayang mereka oleh karena pelayanan yang telah dihasilkan oleh Paulus. Dan dalam bagian ini kita catat bahwa tetapi yang diutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Sekali lagi, tetapi yang diutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Bukan dengan orang ada makasih, tetapi bagaimana orang ada kasih itu dengan sukacita, dengan senang hati, dan menguntungkan bagi kita, karena kita diberkati oleh Tuhan. Ketika kita memberkati, memberi pelayanan kasih, bukan mencari nama, tapi betul-betul untuk menyampaikan terima kasih kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan mengembalikan berkat-berkat kepada kita. Keliru kalau ada orang yang agak sombong menyampaikan bahwa kita dah kasih ini, kita dah kasih itu, kita dah bangun ini, kita dah bangun itu. Setiap kelebihan yang ada, karenanya dia sampaikan dalam bagian catatan ini, segala perkara dapat diketahui di dalam dia. Perkara apa saja kelebihan dan kekuranganmu. Dalam bagian catatan firman Tuhan ini, Tuhan bilang kita tahu kecil dan besar. Ya gak usah ada di atas angin, ya gak usah ada di atas langit. Berpikir sewajarnya. Saya mengutip bagian ini, kalimat yang sangat bagus. Tidak perlu menjadi sebutir berlian untuk disukai banyak orang, tetapi jadilah sebutir garam yang dibutuhkan banyak orang. Kualitas itu berbeda jauh antara berlian dan garam, tetapi yang masih banyak fungsi dan maknanya adalah garam.
daripada berlian. Karena berlian untuk dirimu, untuk mempercantik dirimu dan hidupmu saja, dan selalu disimpan di rumah. Tetapi garam harus ditaburkan, harus menyebar, dan semua orang bisa menikmatinya. Karena itu jadilah garam, sehingga betul-betul kita jadi berkat bagi banyak orang. Dalam bagian ini, dalam Filipi ini ada 16 kali kata bersukacita. Awal bagian catatan firman Tuhan yang kita baca saat ini, dia bilang, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Sekalipun cuma ada perhatian, ya bersyukur. Syukuri apa yang ada, dan itu yang hendak disampaikan pernyataan iman daripada Paulus. Ada seorang anak yang mengalami pergumulan besar, usia 14 tahun. Dia harus diperhadapkan dengan seorang mama yang sakit kanker stadium akhir. Selama beberapa tahun dia mengurus ibunya, tapi pada akhirnya ibunya meninggal. Dia begitu sangat terpukul ketika mengalami penderitaan itu. Bertubi-tubi datang kepadanya ayah dan juga penyakit getah benih. Seakan-akan dia tidak mampu menerima, dan pada akhirnya kedua orang tuanya meninggal, dan sekali lagi terpukul jiwanya. Dia yang begitu setia, orang yang tidak percaya dulunya kepada Tuhan, umur 9 tahun baru dia menerima Yesus. Ketika dia mempercayakan Yesus mengisi hidupnya, ternyata dia harus berhadapan usia 14 tahun pergumulan yang amat berat. Sehingga dia berupaya bagaimana dia berjuang keluar dari kesedihannya. Dan dia ditawarkan untuk sekolah misi. Dia mengambilnya bukan motivasi melayani Tuhan, sekali lagi, bukan motivasi melayani Tuhan, tapi dia ingin melarikan diri dari penderitaan pergumulan itu. Pada saat dia sekolah, dia diproses oleh Tuhan secara heran dan luar biasa, sehingga ada kata-kata sukacita, kebahagiaan yang dia alami. Sukacita bukanlah kebahagiaan yang bersifat sementara kalau di dalam Tuhan, melainkan sebuah kepuasan yang mendalam akan rencana Tuhan. Tujuannya adalah kebaikan kita. Sukacita bukan berarti bahwa selalu bangun dengan senyuman setiap harinya, bukan selalu riang gembira di tengah badai kehidupan. Sukacita adalah sebuah keputusan untuk melihat tujuan Allah ketika segala sesuatu runtuh, ketika berhadapan dengan persoalan dan penderitaan, pergumulan hidup. Sukacita adalah pilihan setiap hari, sekalipun hal-hal yang membuat kita mendatangkan air mata yang menetes. Tuhan mengajarkan bahwa menjadi lemah adalah jauh lebih baik daripada berpura-pura kuat. Itu di muka Tuhan. Kalau di muka manusia jangan. Karena kalau mana lobek loyong,
dorang memalendong akan kio kapok nada. Tetapi di hadapan Tuhan, karena kita percaya bahwa kalau kita menunjukkan kelemahan kita, itu berarti karena kekuatan yang sesungguhnya hanya kita butuhkan dari Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan juga bahwa it's okay to be not okay. Masalah boleh ada. Biarkan saja kita berkata bahwa tidak apa-apa jika kita tidak baik-baik di hadapan Tuhan. Harus begitu, harus transparan. Sampaikan kepada Tuhan, kita lemah Tuhan, kita sakit hati Tuhan, kita sedih, kita kecewa, kita sobekin yang ini. Tapi justru orang lain bilang tidak baik, tidak bagus. Sanggupkah kita menyampaikan kepada Tuhan dengan tangan tertutup, dengan kaki tertunduk, dengan wajah tertunduk, atau dengan tangan terbuka? Kita hebat, kita luar biasa, kita ini, kita itu, kita lebih dari ini dan itu. Sombong namanya. Karena manusia mulai sombong-sombong. Kalau mati, dia dengan ada foto mewah bawa di rumah sakit. Pas saya pulang naik foto apa? Ambulans. Amin. Ambulans dengan mewah. Ada foto berapa miliar. Tetap pas saya pulang dari rumah sakit dengan ambulans. Biar dengan ada orang hebat. Nggak ada mau dikubur di atas, tapi di bawah. Karena itu kalau orang masih ada di atas tanah, jangan sombong. Karena akan ada satu waktunya kita di bawah tanah. Sekalipun demikian, mari kita berpikir dengan baik bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini harus bersukacita. Percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Cuma Tuhan, sekali lagi, cuma Tuhan. Jangan lari ke sapa-sapa, jangan lari ke orang pintar, jangan lari ke orang lain ketika bertemu dengan berbagai persoalan dan penderitaan. Akan ada mujizat Tuhan, kemenangan dari Tuhan ketika orang datang berjumpa dengan Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 9 bilang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kesempatan ini kita sedang sementara berhadapan dan akan berhadapan langsung dengan dunia politik. Mari buka mata. Harus cerdas. Salah memilih berarti berapa tahun? 5 ke 8 tahun menyesal. Karena cuma di 100.000, 200.000 salah pilih. Tapi betul-betul mari supaya kita betul-betul menjawab panggilan selaku gereja. Gereja adalah masyarakat, bangsa, dan negara ini. Mari kita optimalkan semua yang ada di dalam diri kita sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai kewajiban. Karena ada banyak hak-hak kita yang sudah kita terima dari pemerintah yang ada di negara ini. Saatnya sekarang adalah menjawab panggilan-panggilan pelayanan dan pengabdian, tetapi sebagaimana Allah telah memberi negara ini. Lakukanlah itu dengan baik dan benar. Tetapi yang utama adalah bagaimana misi kerajaan Tuhan itu tersampaikan. Saat ini di sosmed
baik FB, baik di TikTok, baik di WA, baik di YouTube. Sementara semaraknya orang memberitakan firman Tuhan. Tetapi ada banyak yang termotivasi oleh karena supaya dapat duit. Tetapi ada yang benar-benar memang hendak menyampaikan misi Tuhan sekalipun yang dibayar, yang penting tersampaikan. Media yang ada sekarang silakan gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai media ini menelan hidup kita, menjerumuskan kita, dan kita justru ada banyak hal yang tidak sanggup dan mampu kita terima, padahal akibat dari perbuatan kita sendiri, akibat daripada loss kita sendiri, akibat dari semua tindakan ucapan dan bibir kita, akibat dari semua ekspresi kita. Dan karena itu hati-hatilah pakai tangan dan mulut ini, karena yang lebih banyak sekarang berdosa bukan lagi mulut tetapi jari-jari. Hati-hatilah. Pelayanan firman Tuhan jangan dinilai, jangan termotivasi oleh karena doi. Sekali lagi, pelayanan firman Tuhan jangan termotivasi oleh karena doi, tetapi supaya jemaat Tuhan semakin dirangkul, supaya jemaat Tuhan semakin didoakan, supaya akan berhadapan dengan jemaat Tuhan yang banyak persoalan, yang banyak pergumulan, yang banyak derita, yang banyak masalah. Mereka yang perlu disentuh, didoakan. Sehingga sekali lagi motivasi misi pelayanan firman Tuhan yang diajarkan oleh Paulus membuka cakrawala berpikir kita. Ikut Tuhan, patron dari Tuhan. Patron itu adalah gambar Tuhan yang bersedia untuk melayani manusia, bahkan sanggup menyelamatkan manusia. Siapa bayar? Sanggupkah pemerintah bayar kepadanya? Sanggupkah manusia membayarnya? Tidak ada. Cucuran darah yang ia persembahkan adalah buah kesetiaan Yesus untuk melakukan perintah Allah Bapa di surga. Dan misi itu selesai. Sekali lagi, misi itu nyata tak berhenti oleh karena kita ada ini dan itu. Enggak. Tapi misi itu, pekerjaan itu ia lakukan sampai selesai dan Allah salah. Memang betul-betul bekerja untuk dunia ini. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Ibu jemaat untuk berdiri dan menyanyi bersama di 125 di sana. Biar sanggup, ku tak
213 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.